Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Laito, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, Fakultas Syariah, Prodi Awalul Seksia semester 2B. Saya di sini ditugaskan untuk menjawab 6 soal yang diberikan dosen pengampu anti korupsi dengan berbentuk lisan dibuat dalam video. Kemudian saya akan membacakan 6 soal tersebut. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi serta berikan contoh. Dan soal yang kedua, jelaskan dampak orang melakukan korupsi. Soal yang ketiga, jelaskan tingkatan korupsi. Soal yang keempat, mengapa orang melakukan korupsi. Soal yang kelima, jelaskan kenapa korupsi di Indonesia makin bertambah. Dan soal yang keenam, menurut pendapat Anda bagaimana kinerja KPK setelah revisi Undang-Undang KPK? Baiklah, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu perilaku korupsi merupakan perilaku manusia yang ingin memperkaya diri dan pihaknya sendiri dengan mengambil hak serta merugikan orang lain. Perilaku korupsi tidak bisa dianggap sebagai hasil, namun ini merupakan proses yang berkaitan dengan faktor lingkungan dan sistem. Sedangkan tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum. Baiklah, kemudian saya akan menjawab soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, jelaskan dampak orang melakukan korupsi. Jadi di sini saya mungkin tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Saya mungkin hanya bisa mengambil beberapa poin dampak atau faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Poin yang pertama itu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Poin yang kedua, turunnya produktivitas. Dan poin yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Poin yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Poin yang kelima, meningkatnya hutang negara. Kemudian saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu jelaskan tingkatan korupsi. Mungkin di sini saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci seperti apa dan bagaimana tingkatan korupsi tersebut. Saya hanya bisa menyebutkan beberapa tingkatan atau poin tersebut. Yang pertama yaitu transaksi luar negeri, ilegal dan penyeludupan. Yang kedua, menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga BUMN dan BUMD, swastanisasi anggaran pemerintah. Yang ketiga, penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang. Yang keempat, jual beli jabatan, promosi, nepotisme, dan suap promosi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi. Baiklah, kemudian saya akan menjawab soal yang keempat, jelaskan mengapa orang melakukan korupsi. Jadi orang melakukan korupsi ini terbagi menjadi dua faktor. Dari kedua faktor tersebut banyak sekali poin-poin dan penjabaran-penjabaran. Karena mengingat waktu, saya hanya mengambil poin penting dari faktor internal yang akan saya jelaskan, yaitu dari sifat tamak. Sifat tamak ini merupakan sifat yang dimiliki manusia di setiap harinya. Pasti manusia menginginkan kebutuhan yang lebih dan selalu kurang akan sesuatu yang didapatkan. Akhirnya muncullah sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara berkorupsi. Kemudian saya akan menjawab soal yang kelima, yaitu jelaskan kenapa tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat. Jadi saya hanya bisa dapat menjelaskan sedikit, yaitu menurut saya mungkin karena pengaruh hukum terhadap korupsi atau koruptor itu yang semakin lemah. Berikut berbagai sanksi dan hukuman yang selama ini dijatuhkan pada koruptor belum menimbulkan efek jerah. Kondisi ini antara lain
disebabkan oleh makin ringannya vonis untuk para koruptor. Jika pada tahun 2013 rata-rata lama vonis penjara terpidana korupsi adalah 2 tahun 11 bulan, maka pada tahun 2015 hanya 2 tahun 2 bulan. Di tahun 2020 ini menurut saya juga masih ringan. Kemudian soal yang keenam, yaitu bagaimana pendapat Anda terhadap kinerja KPK setelah revisi Undang-Undang KPK. Jadi saya beranggapan bahwa itu dapat melemahkan KPK karena adanya keberadaan Dewan Pengawas KPK. Dilucutinya sejumlah kewenangan KPK terkait penyidikan dan penuntutan serta jumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan. Oleh karena itu, jika pihak-pihak yang mengatakan revisi Undang-Undang KPK yang saat ini memperkuat KPK, baik dari aspek penindakan ataupun penegakan, maka tidak dapat diyakini kebenarannya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan dari keenam soal tersebut. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.